Abah Imam apa Kang apa Cang? Asik. Ada yang manggil Bang, banyak kan sih manggilnya Bang Imam gitu. Cuma ada juga yang manggilnya Encang, Cang Imam karena dia masih berasa muda banget gitu. Tapi gue juga nggak tua-tua banget juga sih. Yo Edaners, thank you udah datang ke channel gue, Edan and Friends Channel. Bagi yang belum tahu, Edan and Friends Channel adalah Edward Antonius. Gue singkat jadi Edan, bukan orang gila ya, itu nama gue. Nah, dan kenapa and Friends? Di sini gue akan ngobrol sama teman-teman gue yang sudah sukses di profesinya masing-masing, dan mereka akan membagikan pengalaman mereka, perjalanan mereka hingga mereka mencapai karirnya atau profesinya di saat ini, dan mereka merasakan hasilnya bukan hanya dirinya sendiri, bahkan orang lain juga merasakan hasilnya dan manfaatnya dari profesi teman gue ini. Dan untuk profesi kali ini, gue menghadirkan teman gue yang berprofesi sebagai tukang tabuh. Siapa itu tukang tabuh dan apa aja pekerjaannya, bagaimana dia mendapatkan profesinya, kenapa dia memilih sebagai seorang tukang tabuh. Kita akan ngobrol dengan Imam Firmansyah. Nah, beliau juga menjadi tukang tabuh ini tidak instan. Dia sekolah di Institut Kesenian Jakarta jurusan etnomusikologi untuk mendapatkan gelar sarjana seninya, dan juga bahkan dia sampai mengambil S2 MSN gelarnya supaya untuk menunjang profesinya. Dan bukan hanya untuk dirinya sendiri, dia juga mengajar dan membuka komunitas tukang tabuh ini, dan visinya adalah mengembangkan kesenian Betawi. Nah, mulia sekali kan, di zaman seperti ini masih ada orang yang memikirkan kesenian tradisi dan ingin mengembangkannya, meregenerasinya bahkan. Dan juga menariknya lagi, dia sendiri ini bukan orang Betawi, melainkan orang keturunan Padang dan Sunda. Nah, bagaimana perjalanannya? Kenapa sih dia bisa memilih sebagai seorang tukang tabuh? Mari kita ngobrol bersama teman saya, Imam Firmansyah. Selamat datang untuk Bung Imam Firmansyah. Apa nih? Halo, Apa kabar, bro? alhamdulillah sehat, 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 sehat. Nah, sekarang di embel-embelnya apa nih belakangnya nih? Selain SSN ada apanya lagi? SSN, MSN, ya iyalah. Ada lagi? Udah itu doang. Tapi lu lebih seneng disebut apa, bro, biasanya, bro? Seniman kah atau penggiat seni kah? Pekerja seni kali ya paling enak ya. Penggiat seni ya. Iya, kalau seniman kan kayaknya wah angker banget tuh. Pekerja seni itu lebih apa ya? Lebih kayak orang yang bekerja keras gitu, lebih lebih apa? Kinerjanya lebih berasa gitu kalau pekerja seni. Mantap. Asik. Terus kalau di kalangan lu sendiri nih, kan udah ada murid-murid lu juga kan tuh, gue lihat tuh. Dipanggilnya apa tuh? Ya, Abah Imam apa Kang apa Cang? asik. Ada yang manggil Bang, banyak kan sih manggilnya Bang Imam gitu. Cuma ada juga yang manggilnya Encang, Cang Imam karena dia masih berasa muda banget gitu. Tapi gue juga nggak tua-tua banget juga sih. Biasanya gue nolak tuh kalau dipanggil Pak tuh, gue langsung ngomel tuh. Nah, Nah, lu panggil gue Bang aja gitu. Karena kita kita juga dulu waktu kuliah kan gitu juga kan, manggil dosen tuh Mas gitu ya, Abang, jadi nggak kaku-kaku banget Pak. Tapi sekarang beda tuh, Mas Bon. ah, Kalau di kampus kita tuh, ya sekarang udah Pak Bu aja. udah Pak Bu. Pak Bu Agak-agak. emang udah zamannya kali ya. Iya, kali udah bergeser kali ya. Gue di kantor juga gitu, Pak. Bu, Pak Bu, Ya Pak Bu sama semua. sih.
Iya, jadi kaku banget gitu kan. Nah, makanya Iya. murid-murid gua biasa gua apa suruh mereka panggilnya Bang aja, Bang Imam gitu. Oh. Nah kan nih pandemi ini parah banget nih bro ya, seni pertunjukan ya. Oh ya parah banget. Sama juga nih gue di TO juga kacau nih. Makanya lagi ngisi-ngisi waktu luang aja kita. Sip, sip, sip yang penting itu tuh Tapi untuk ada, survive. iya, job-job cancel banyak dong ya. Banyak banget. eh di gua sendiri ada sebelum pandemi itu ya di akhir-akhir Maret itu ya. Ah, Itu kebetulan ada 4 sampai 5 acara gitu. Yang paling gede sih pemilihan Abang None Jakarta Pusat. oh Nah, iya, itu lumayan gede tuh. Iya, itu emang benar-benar. tahunan, emang biasa tukang tabuh yang perform di situ, ngiringin mereka apa fashion show segala macam, nari gitu. Ah, Nyanyi. Nah, kemarin tuh udah proses kita udah proses tuh, udah ah, proses, udah bikin tarian, kirim rekaman ke sono dan ternyata harus BPSB gitu ya. ah, PSBB, PSBB. PSBB. harus ya harus PSBB ya udah berhenti total akhirnya ya gitu deh. Itu job terbesar di sepanjang tahun mungkin ya, Abang None, apa ada lagi Iya, tuh? bener. Ya. Iya, yang paling bisa diandelin anak-anak lah ya. Ah, Yang lumayan gitu ya. Ya ya. paling itu. Kalau yang lain ya paling ngajar sini, ngajar sono, terus acara-acara kecil gitu. Yang paling besar ya itu Abang None Jakarta Pusat. Oh khusus pusat ya, dari Ya, audisi Jakarta sampai Pusat. final tuh. Ya, di pusat. Mulai dari audisi apa dari apa tuh bro Enggak, prosesnya pas bro? pas finalnya aja, pas finalnya aja. Jadi kita ngiringin mereka apa nandak istilahnya, ngiringin tari, ngiringin nyanyi sama fashion show biasanya. Oh, itu berarti jobnya dari dinas Jakarta Pusat ya? Atau ada teman IO gitu? Biasanya sih kalau ini linknya langsung dari Abang Nonenya langsung. Oh langsung ada namanya. Iya, walaupun pendanaannya dia dari Sudin apa-apa gitu, gua nggak ngerti deh tuh. Hmm. Abang None Jakarta Pusat ya. Iya, yeah. Nah ini yang gue menarik sih. Lu kan Hmm? aslinya bukan Betawi, tau gue ya. Iya, Dari Bogor apa Sunda gitu ya. iya, tahu aja dia. Ngulik dulu dikit biar nggak itu Asli gimana tuh bro? gua, iya, gua asli Sunda campur Padang sih. Nah, Jadi bokap itu Sunda, nyokap juga Padang, tapi Padangnya ya lahir di tanah Sunda juga. Lahirnya di Bandung dia juga gitu. Tapi oh, adalah darah-darah Padang sedikit. nah, Kemudian tertarik sama musik Betawi gitu ya. iya, Pertama kali musik Betawi itu gue ngeliat di Taman Mini waktu itu di Anjungan DKI itu mainnya ensemble-nya lumayan besar gitu ada sekitar 15 orangan itu nggak akan bisa gue lupain sampai kapanpun. nah, Itu ada gambang, kromong, gendang, teyan, suling, trompet, pokoknya full deh, full nah, instrumen-instrumen tradisionalnya. Itu mainin yang namanya lagu Jali-Jali. Itu enak banget. Beda sama yang lagu Jali-Jali kita biasa dengar di paduan suara, di lagu-lagu pop-pop gitu, pop yang jali-jalinya. Nah, ini yang tradisionalnya nah, banget. Ini oh, rasanya beda banget. Kayak apa ya? Dari situ gua nonton aja langsung enak banget nih musik nih, gila nih kata gua. Abis itu kebetulan ada alat nganggur waktu itu di tempat latihan kita, alat nganggur punya grup lestari namanya. Dulu ada grup ibu-ibu gitu, ibu-ibu orang dinas. Dia alatnya udah nggak kepake, mereka udah vakum, alatnya nah, ditaruh di condet tempat latihan kita. nah, Ya udah, gue explore aja tuh alat-alat gambang kromong itu. Kemudian gue ngajak teman gue yang bisa sedikit gitu ya, namanya Erik, bisa sedikit gambang kromong buat ngajarin kita kita. Akhirnya dari situ udah lanjut terus tuh sampai akhirnya ngambil S2 juga terus masih ke bawah tahu ya. kebetawiannya masih ke bawah gitu. Iya. Itu yang di Taman Mini lu masih sebagai penonton tuh ya, belum Iya, main tuh. masih 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 Nah, bocah cengak-cengok, masih pelangap-pelongo gitu deh tuh. itu aransemen siapa tuh bro?
Itu komposernya. grup Ratnasari itu mainin secara tradisional aja, nggak diatur secara khusus gitu, tapi ya itulah gaya Oh, lagu sayur gambang kromong gitu. Tapi ah, enak banget dengerin. Itu grup Ratnasari, pimpinannya Bang Entong Sukirman. Kalau sekarang kenal gua, kalau dulu belum kenal. Itu. oh. Pasti kan adaptasinya susah juga tuh bro ya. Dari Iya, Bogor, Padang. Kan biasanya kan regenerasi ya sih dari turunan tuh. iya Bokapnya bener. musik Betawi, anaknya Iya, otomatis bisa. Nah ini kan iya lu keluarga. awal banget nih, masih Nah, paling dapat ya dapat akhirnya dikit-dikit di kampus lah ya awal-awalnya atau gimana tuh ya dari luar sih kebanyakan dari dari luar luar ya. apa dari luar minta rekaman dulu kan handphone gak secanggih sekarang tuh ya. Handphone Ah, udah bisa MP3 itu udah alhamdulillah banget itu. Dulu pakai Walkman ngulik ya. iya benar. Iya, dengerin rekaman pakai Walkman itu ya di kampus baru emang latihan sendiri itu, latihan gendang. Tuh pakai gendang ya, gendang jelek banget itu di kampus dulu. Tapi karena latihan pakai gendang jelek itulah akhirnya Ah, sekarang ya lumayan lah, tapi bisa bisa main gendang walaupun sedikit. sama tuh ya Sunda Betawi gendangnya sama apa ada bedanya? Sama, kalau Sunda klasik sama Betawi sama, cuma yang beda ya pola ritmenya aja paling. Tapi kalau sama Jaipongan beda ya. Kita waktu itu kan Nah sempet kuliah tuh ya Bun ya. iya Kuliah Tapanul tuh minor. ya Hmm. Bapak tari Betawi klasik. Nah, itu masih sama gambang kromong. Tapi kalau udah Jaipongan, tari rakyat, itu beda Hmm. Sunda sama Betawi gitu. Oh. Balik lagi ke ini bro, kenapa Hmm, tuh lu namain tukang tabu bro? Kang Tabu ya. Kan gak ada apa aja Betawi Betawinya tuh. Ya sebenarnya tukang tabuh itu awalnya sih ya apa ya? Kita tuh nggak dulu pengennya tukang pukul gitu ya. Ini Ah, pengen sesuatu satu kata yang melambangkan profesi kita gitu aja sebenarnya. Ada tukang pukul kayak bodyguard itu. iya, Algojo, Algojo. Pukulnya iya gojo. Ya udah pukulnya gue ganti aja pakai tabuh. Apa sih yang Ah, pukul tapi dalam bahasa Indonesia yang masih enak, tabuh itu identik sama selalu kalau tabuh itu alat musik. Ya kan ah, nggak mungkin nabuh kepala orang, nggak mungkin ya kan. iya, iya, Nah iya. itu makanya kita tabuh, akhirnya dipakai nama tukang tabuh. Terus ya Ah, itu tadi gue senang banget sama tukang itu kayak merendah gitu ya, ah, kayak ya kesannya merendah. Memang pengennya gue itu tukang tabuh nih tetap rendah walaupun dia sangat mencintai profesi tabuh itu tadi ya. oh, Kemudian alat musik Indonesia rata-rata kebanyakan itu ditabuh memang. ah, Rata-rata alat musik dari Aceh sampai Papua, coba aja lo lihat sendiri ya, ah, kebanyakan pasti ditabuh, banyak banget yang ditabuh ya. banyak ya. Ya memang ada alat-alat musik gesek, alat musik tiup, tapi paling banyak itu kayaknya ditabuh, kayaknya ya. Kita Hmm, ya, butuh ya, cek ya, ya. lebih lanjut kalau masalah itu, Kalau kelihatannya sih ditabuh. gong itu istilahnya ditabu juga tuh gong, Ditabuh ya, ditabu ditabuh ya. gamelan, ditabuh. Walaupun pakai tangan langsung apa pakai stick, tetap tabu ya sebutannya. Tetap nabuh gendang tangan kosong pakai itu istilahnya tetap tabuh Tetap gitu. tabu ya. Itu lu udah sempat deklarasiin apa kapan berdirinya gitu? Sempat lu patenin gak tuh namanya? Nah itu dia tuh masalahnya tuh ya. Itu Eh, kita yang butuh tuh ya. Memang belum dipatenin sih namanya. oh, Gue sementara sih ngecek masih aman. Kayaknya masih belum ada yang nyamain gitu ya. masih aman ya. Masih aman. Sementara sampai sekarang ini gitu ya. Kalau Kalaupun ada ya kuliner, itu kenapa? kuliner kan ada tuh yang bermasalah kan sama Iya, nama iya. tuh. Nah, Uh, atau ya nanti itu sih. ada personil ikut lau ya kan udah ngetok Hmm. dokem-dokem kedaftarin doi. Enggak lah, enggak lah ya. Kalau 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 kita di di dunia musik tradisional apa ya kalau kayak gitu ya? Ya, karena orang-orangnya itu juga gitu kan. Iya sih, Orang-orangnya itu juga otomatis pasti ketemu deh nanti pasti deh. ketemu Kalau ya.
nggak kayak dunia ekonomi, dunia hukum gitu yang banyak orang-orangnya gitu ya. Tapi kalau kita dunia musik tradisional ini sempit gitu. Kadang Sama-sama gua tahu lah waktu ya. gua waktu ke Spanyol, perbatasan Perancis sama Spanyol tuh gua ketemu ya orang Ah, ya pemain musik tradisional juga, orang kita juga gitu. iya, Sampai jauh-jauh kemana pun ya ketemu dia juga gitu. benar. Itulah Jadi kalau pentingnya ada yang menjaga nama kan. nah Nama betul. baik. Ya Kalau kalau udah, kalau bisa sih ya kalau bisa sih kita diarahin gitu sebenarnya buat ya yang gini-ginian nih karena kita nggak tahu gitu. ah, itu Mm-mm. ada personel tetapnya nggak sih bro? Apa lu ganti-ganti regenerasi? Personil personil tetap ya ada sih apa ya gue juga nggak selalu mengekang eh, orang-orang gua gitu kan karena kita komunitas gitu ya. Ah, Jadi nggak kayak band yang saklek 5 orang ya 5 orang ya nggak gitu. Kalau kita di musik tradisional karena ya gue juga nggak bisa ngegaji mereka gitu kan. iya. Ya paling kurang lebihnya 12 orang, 12 orangan gitu. Terus ensemble yang paling besar waktu itu yang kita sebagai pemain ya, bukan ngajar itu Hmm. ada 20 orang waktu ulang tahun Tangerang di tahun lalu itu. Ada 20 orang pemusik tukang tabuh. Nah, terus balik lagi tadi, awalnya kan pasti Hmm. kan lu izin dulu gak sih sama bokap atau orang tua gitu? Wah, gua mau jadi seniman nih, mau jadi tukang tabuh. Kira-kira reaksinya apa tuh bro? Kalau gua kan waktu Iya. mau masuk sekolah seni aja, gua izin aja, wah udah pada geleng-geleng. Apalagi ini, lu langsung mau profesi sebagai tukang tabuh gitu. Ya. Ya pertama bokap gue tuh insinyur peternakan, sarjana peternakan. Nyokap gue juga sarjana peternakan, jadi Nah, emang bener-bener nggak nyambung gitu. nah, eh Caranya ya alhamdulillah orang tua gue masih ini sih mereka cukup bijak gitu, terserah lu maunya nah, apa asal lu bener di jalan itu gitu aja. Terus paling kalau ada konser-konser acara-acara yang lumayan gede gue undang mereka gitu, diajak diajak prosesnya, kadang prosesnya juga gue ajak ngasih lihat gitu, ini nah. kesibukan gue kayak gini nih gitu. Kalau kalau pentas yang agak besar juga kalau di gedung kesenian di GKJ waktu itu lo juga ada sih, bokap Nah, gue juga nonton itu gitu. Jadi mungkin suka ngundang mereka, jadi menjelaskannya lewat cara itu gitu. oh, ada pertanggungjawabannya lah ya. Ya, nah itu juga yang gue turunin ke murid-murid gue sekarang nih. Ah, Kalau ada pentas yang agak gede, ajak orang tuanya, suruh nonton, kasih lihat. Karena mereka sama sekali nggak tahu dunia kita tuh kayak apa, ya kan? benar. Yang pulang jam 12 malam, gitu kan? Pagi-pagi harus Aja berangkat nih. lagi. Tiupnya nggak Iya, kelihatan lagi kan awal-awal itu nggak kelihatan. pulang malam ya. Pagi Yo, berangkat lah. yo, Nah ini bro, kalau dilihat kan seniman tradisi alatnya banyak tuh bro. mm, Kalau kita yang nggak punya komunitas apa nggak punya kenalan pengen mulai kan kayaknya wah beli alatnya aja udah lumayan kan kalau nggak ya, salah ya. ya, Kendang aja udah berapa terus belum yang segala macamnya. Nah itu tadi balik lagi bro ya. untuk alat itu lu invest sendiri apa patungan anak-anak apa ada yang dari sanggar mana dihibahkan ke lu karena lu mengembangkan kesenian tradisi atau Asik. Ya, sebagian besar memang punya sendiri itu. Sebagian besar punya sendiri, sebagian besar lagi punya orang yang tidak terpakai gitu. Jadi gua pinjam ah, ya kayak kayak grup-grup itu tadi yang mereka udah bubar terus mereka nggak dipakai, ya udah sini gue yang pakai gitu. Terus ada juga ya rata-rata punya sendiri. Punya sendiri. Soalnya kalau beli lumayan itu. Sekarang tuh dia hitungannya per kilo kalau perunggu kan ah, itu per kilonya udah 1,5 juta sekarang. masih ada tuh ya di barunya ya? Masih ada Apa sih di Bogor masih ada, di Bogor terus di
mungkin kalau yang agak jauh ada kali ke Solo, ke Jogja, tapi setahu gue di Bogor sih ada. Itu dia bisa rusak gak sih? Oh bisa banget. Kalau kalau jatuh pecah ya udah. Paling mesti ditukar tambah. Nggak di servis, Kalau nggak ada ya? keromong nggak bisa. Nah itu minimal yang mesti dipunya tuh untuk gambang kromong apa tuh bro? Gampang keromong ya. Nah, Paling minimnya yaitu tehyan, gendang, gambang, kromong, kecrek, sama gong. 6 alat tuh. Itu yang utamanya. itu tiap pemain mesti bisa semua atau lebih baik Enggak. spesialis? Gendang ya biasanya. Nah, lebih baik memang spesialis dulu, satu alat musik dulu. Terserah apa yang disukain gitu. Ada yang sukanya gendang, ada yang sukanya tehyan, ada yang sukanya gambang, kromong, gong, kecrek gitu. Kalau gue tuh kayak kecrek sama gong tuh tiap pemain harus bisa. Kecrek Ah, sama gong tuh istilahnya alat musik ya di inilah yang paling gampang gitu ya. ah, Walaupun nggak 100% juga gampang, tergantung repertoarnya apa yang dibawain. Terus yang paling rumit ya gendang sama tehyan itu ya, itu yang paling gua klasifikasinya seperti itu. Gendang sama tehyan itu yang paling sulitnya, kemudian yang sedangnya itu gambang sama kromong gitu. Jadi kecek sama gong ya semua orang harus bisa, semua pemain harus bisa gitu. Minimal itu dulu tuh belajarnya. Kan gitu kan ya kalau kita belajar iya. tradisional Oh, musik luar alat. kota. Ya. Itu kan ada biaya kargonya tuh. Nah, Nah, biasanya kan harus pinter-pinter tuh ngitungnya ya kan. iya, Jangan emang sampai kita mesti muncul. nimbang dulu biasanya. Kalau ke apalagi Ah, kalau ke luar negeri gitu ya, yang agak-agak ketat itu. Emang harus ditimbang dulu, beli ah, timbangan dulu. Gue biasanya kalau sama anak-anak UI itu kalau ke Eropa itu ya, ah, emang ditimbang, dihitung benar-benar sampai ya termasuk memperhitungkan untuk balik lagi ke sini tuh. Kita udah beli oleh-oleh ya ah. harus ada spesial. Nah, kayak gitu. Emang harus benar-benar dihitung jadinya. Sampai berapa kilo tuh paling berat bro? Apalagi bawa gong juga dibawa tuh gong. Bawa biasanya. Lumayan berat kan tuh gong. Berat. Pokoknya kalau Paling berat ya. iya, pokoknya sebisa mungkin kalau itu kita ngurangin barang pribadi gitu aja. Mereka Kalau ke luar negeri biasanya dari mana tuh bro jobnya bro? eh kalau ke luar negeri cuma ada dua opsi biasanya mahasiswa itu ya, mahasiswa yang mereka diundang sama festival, festivalnya itu di Ah, Eropa gitu. Yang kedua itu sama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi yang kedua itu biasanya berangkat sama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI sih biasanya kita waktu itu ke Hongaria sama ke Jepang itu mempromosikan wisata Jakarta gitu. Di sana bagi-bagi brosur, terus kenalin tari-tarian, musik Betawi gitu. itu di tender juga nggak sih bro? Kenapa? Di tender nggak tuh? Kalau IO kan mau dapetin proyeknya dinas kan, bagi Mm-mm. pemerintahan tuh tendernya kan Mm-mm. lelangnya setengah mati juga. Ya gitu Kalau biasanya. seniman sendiri Oh, gimana tuh? seniman sendiri enggak sih. Biasanya ya paling kita CEO-nya yang ngurusin. Paling dia kayak kayak gue nih, dia CEO-nya kadang minjem ijazah gitu. Minjem ijazah buat dia ikut Ah, lelang gitu doang sih. oh. CEO-nya nih CEO dari mana nih? Dinas apa? Ya, Oh gimana IO, ya? IO, IO-nya. IO ya. Dia ya biasalah, dia ada lelang gitu juga. Ada lelang lah mulai dari zaman gubernur yang kemarin kan itu lelang, selalu Ah, lelang itu. lelang juga ya. Mm-mm. Tapi kalau lu nya tinggal terima jadi lah ya. Di Iya. calling siapa yang menang nih. Ya paling gitu Nah kadang selain paling kadang ah, gitu eh, jatuhnya apa ya? Ya tahu sendirilah tender-tenderan kayak gitu deh, ya kan?
Kadang dianya udah minta ke kita, dia minta lagi ke orang lain. Itu tuh yang bikin apa ya? Bikin perang saudara kadang-kadang sama teman sendiri karena kita gontok-gontokan Iya. gara-gara itu. Padahal mainnya dia juga ya. Iya benar itu dia Iya, tuh. benar. Dia nyari yang termurah ya pokoknya gitu tuh. Nah, kalau yang grup yang masih bertahan ada berapa, Bro? Hitung jari atau masih banyak sih Grup grup-grup Betawian? grup-grup Betawi ya. Grup-grup Betawi Heeh. yang secara keluarga itu ya, gue ngebaginya ke satu secara keluarga, yang satu lagi grup-grup yang memang dibentuk sama yang baru baru nongol belakangan itu kan ada yang sejak 1905 itu ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Ada Ada ya. beberapa lah, ada 5 sampai 7 grup masih ada itu di Jakarta ini. Kemudian grup-grup barunya ya banyak juga. Kemarin waktu kita lomba musik Betawi, ada lomba musik Betawi itu adalah 30 peserta, ada 30 grup se-Jakarta ini Ada ya. ya. Itu belum ikut semua itu. Ya kurang lebih 50-an lah kalau kira-kiranya. Berarti minatnya tradisi masih cukup besar lah ya. Iya, kalau Gambang Kromong Kalau gitu. Gambang Kromong. Kalau Nah, ini juga menarik tuh, Bro. Kan konon katanya kan Betawi itu pengaruhnya banyak banget ya. Iya, Ada dari Timur Tengah, iya. itu dengan orkes Gams dan rebananya. Oh ya, iya. Dan ada dari Eropa juga ya. Budayawan banget. Tanjidor sama Loncong Tugu ya. Iya, iya. Terus sih. Cina nih, Gambang Kromong. Heeh. Sama Melayu Orkes Samra. Iya. Kalau nggak salah tuh. Tukang tabu ini lebih ke Gambang Kromong ya. Iya, Kalau nggak salah ya. benar. Kita Nah lebih itu ke kenapa Gambang langsung Kromong. ke Gambang Kromong tuh, Bro? Ya itu Padahal yang tadi lu tonton waktu itu gabungan kan? Gambang Kromong Ada dulu yang gue khusus tonton Gambang Kromong. ya waktu gue tonton di Taman Mini itu yang gue bikin senang itu Gambang Kromong. Gambang Kromong sama kadang-kadang topeng Betawi sih itu yang lagi juga dieksplor. Jadi ya dua musik itu terutama kita suka eksplor. Nah itu kebanyakan kan alatnya ciri khasnya dari Cina juga ya, geseknya ya. Ya, ada alat musik gesek. Nih, udah gue siapin sih. Nah ini. Nah Kongjan apa tuh? Disebutnya gimana? Konghayan. Ya, kita mulai dari yang paling gede nih ya. Nah ini nih. Nah ini namanya Sukong. Ini yang paling gede. Sukong. Ya. Itu apanya? Bassnya istilahnya apa? Bassnya, apanya? iya. Bassnya. Jadi yang paling low. Ini Sukong. Low, ya. Terus ini ada yang sedangnya nih. Ini Tehyan. Itu apa? Alto. Tehyan. Altonya. Ya, altonya semacam alto kalau di orkestra. Nah ini yang paling kecil Konghayan. Jadi sebenarnya yang sering dipakai di grup-grup Gambang Kromong itu Konghayan. Tapi orang-orang biasanya nyebut Tehyan-Tehyan aja gitu. Padahal yang biasa dipakai itu yang paling high. Konghayan. Oh. Gitu. Melodinya lah ya, sopran ya dia. Ya, melodinya. Ini yang paling high lah. Karakternya paling tinggi suaranya gitu. Tapi sekarang nah, itu, yang masih sering dipakai cuma tinggal Konghayan doang. Yang Sukong sama Tehyan kadang ditinggalin aja gitu. Nggak jarang dipakai. Karena yaitu alatnya tuh nggak ada yang benar-benar bagus, ya kadang itu di stem lari lagi, jadi kita susah nemuin Tehyan sama Sukong yang benar-benar proper gitu, yang enak buat dimainin itu jarang banget gitu. Itu produksinya Cina bro apa ada lokal? Lokal. Oh lokal. Iya, udah ada sih beberapa teman-teman yang bikin itu, yang muda-muda ada. Sementara ini beberapa yang di Tangerang ada satu tapi udah sepuh gitu. Ya, terus ada di Jakarta sekarang masih tinggal 1-2 orang lah, ada anak muda yang bikin gitu. Nah, itu ada solmisasinya juga atau feeling-feelingan tuh mainnya? Ada ya?
Ada do re mi fa sol la si do-nya juga. Oh, ada juga dia. Ya, coba ya gue Tapi mainin ya. tapi do re mi juga atau apa? Ya, Do re mi. sebutannya. Sekarang udah Oh, di standarisasikan lah ya. Udah pakai do re mi fa oh sol la gitu. si do. Coba ya gue mainin ya. Hmm. Oke, oke, oke. Itu Hmm. ya. It- Jadi emang Itu udah kalau pakai stemmer biasa nyambung tuh ya, pakai apa? stemmer gitar biasa. Oh, itu Stemnya pakai bisa aja sih kalau dimodifikasi, tapi yang tradisionalnya ya itu pakai kayu biasa itu. Makanya sering lari ya kayak karena itu. Jadi tergantung si kayunya hmm, itu. ada alat ininya juga apa? Alat stemnya tuh digitalnya nggak ada. Oh, tuner. Kadang suka Tuner ya. pakai ya gue kalau kalau mentas terus butuh cepet gitu ya, jangan nggak ngandelin kuping. Ah, Ya kadang suka pakai juga. Teman-teman ya kayaknya gue sih yang mempelopori kayak gitu. Ya, karena apa ya kuping juga pas-pasan ya kan. Ngedengerin nada itu kalau nyetem biar cepet ya udah pakai pakai tuner gitu. Akhirnya sekarang menjamur di mana-mana orang pakai tuner semua biar cepet, biar iya, praktis gitu biar kan. cepet. Iya. Bener. Kalau nggak sama-sama berarti alatnya yang rusak ya, alat Mm-mm. musiknya ya. Iya. Ada tukang servisnya tuh juga ya, berarti ya, Ya paling pembuat itu sendiri sih. Pembuatnya pembuat itu. sendiri ya. Ah. Ini juga lagi sekarang nih lagi ngejalanin itu tuh penelitian, gue lagi penelitian tentang proses pembuatan kongahian itu tadi. Sekarang lagi berjalan. Hmm. Ini Bakalan apa? mungkin ke depannya bakalan gue videoin, bakalan didokumentasiin, bikin apa kayak semacam dokumentasi gitu. Oh, ini proyek pribadi atau Dari dari kampus sih, institusi? dari kampus. Oh, dapat tahu. Tapi imbasnya ke teman-teman juga, ke gue pribadi juga gitu. Jadi dimanfaatin aja. Oh. Lu ngajar ngajar juga bro ya di kampus ya. Ya, ngajar. Berapa mata kuliah tuh bro? Mata kuliah yang pasti sih mata kuliah Betawi itu ada dua tuh, Betawi 1, Betawi 2, Ah, Betawi satunya gesek semua, Betawi 2-nya gambang kromong. Betawi satunya itu itu anak-anak gak ngomong full, udah full punya. berarti Iya, udah undang. punya. Kemarin gua nodong Bu Dekan, Bu, kan dia mau ikut FKI tuh Festival Kesenian Indonesia di Surabaya. Pengen bawa gambang Ah, kromong. Tapi nggak punya ah, alatnya. Ya udah gue todong aja, gue beliin alat di Tangerang. Memang alatnya bukan yang nomor satu sih, dia kromongnya bukan perunggu, tapi ya lumayan lah bisa dipakai gitu, bisa dipakai anak-anak. nah selain di IKJ ngajar di mana lagi bro? Ngajar di Mercu Buana sih tetapnya, gue dosen tetap di Mercu Buana. Terus Mercu ya. kadang jadi narasumber di SMK 57 tuh jurusan Karawitan kan ada tuh. Nah itu Oh, UNJ nggak coba UNJ. UNJ enggak. Tapi masih ada job-job tari gitu sih, kelipiran-kelipiran Oh iya, anak-anak tari gitu masih. anak-anak tarik aja udah nggak masuk. Ah, udah nggak masuk. Apa ya udah kontemporer banget mereka tuh. Oh, Jadi bener-bener apa ya, kalau yang tradisional di WNJ bener kan. bener ya. Iya, kalau di IKJ tradisionalnya wah udah mungkin ada kali ya, tapi gue juga nggak nemuin sih sekarang. Kan di Heeh. mahasiswa juga bagus-bagus sekarang, anak-anak etonya udah pada bisa main lah gitu. Hmm. Tapi kalau hanya ngandelin tukang tabuhnya aja kira-kira bisa hidup apa gimana tuh bro? Karena kan Sedih ada banget, teman-teman sedih banget. teman-teman yang pengen ikut profesi tapi dia nggak tahu sebenarnya mesti ada sampingannya loh, nggak jangan tuh ngandelin ini aja kan biasanya Oke, ada tuh kalau tips-tipsnya sebelum tuh. kalau sebelum pandemi Sebelum pandemi itu Hmm. teman-teman survive bisa ada lah teman-teman yang tadi teman gua yang gua rekrut buat ngajarin gambang kromong itu. Nah, itu Nah, memang memang apa? Erik namanya.
Dia Ah, memang otodidak, memang bukan akademisi, bukan lulusan sarjana itu ya, tapi survive kok. Dia bisa bisa ya ngontrak rumah lah ya, bisa bisa ya. bisa ngincil motor, ya itu aja sih sebenarnya, sama bisa ngasih makan anak istri. Tapi nah setelah Hmm. pandemi ini nih, begitu pandemi ya itu agak-agak repot semua emang teman-teman. Ah. Udah kelabakan bener-bener deh. Nah, makanya lu bikin itu ya, konser manja di rumah tuh ya. Ya, manjak-manjak di Itu rumah. responnya gimana, Bro? Sesuai harapan kah atau Ya, gimana? mungkin karena baru pertama kali ya. Viewernya sih Ah, banyak ya. Tapi iya, gue yang lihat ada 500-an tuh. iya lumayan tuh buat grup-grup kayak gini ya kan, grup tradisional. Iya, satu Nah, viewer cepet aja, nayamul ya kan? iya makanya. Jadi kemarin tuh karena baru percobaan gitu ya, ya paling bisa buat gantiin kuota streamingnya doang gitu. Sama makan anak-anak di sini bisa sih itu doang. Oh, Kedepannya bakalan bikin itu lagi sih rencananya tanggal tanggal 28, tanggal 28 ini nih, tanggal 28 Juni. oh. Jadi yang apa ya, tukang tabu ini lebih ke sanggar sekarang atau lebih ke apa sih, Bro? Apa perkumpulan Eh penggiat seni Betawi? komunitas sih. Komunitas ya? Jadi basicnya tuh komunitas. Ada rencana bikin sanggar gitu ya, bikin sanggar musik, ada yang anak-anak kecil iuran, terus emang pengen apa gimana cara supaya profit gitu kan, selain ngandelin dari manggung. Ah, Ada rencana ke sana memang, ada rencana untuk bikin sanggar. ada ya. Uh-uh. Kalau karya-karya kan udah lumayan banyak lah ya. Mm. Nah itu udah sempet dibikin album atau gimana tuh? Ada rencana apa? Kan soalnya kan kalau kita mau, misalnya gua ada dapat job gitu kan Betawian, Mm. nyari di YouTube aja musiknya aja udah yang high res udah susah tuh. Mm. Pasti kan udah pada pecah-pecahan tuh. Ya, ya Nah, paling. kayaknya perlu ada regenerasi yang merekam lagi sih kayak gitu. Nah, itu juga salah satu kelemahan teman-teman di pemusik tradisional ya. Mereka bikin Nah, karya banyak, termasuk gue juga sih. Bikin karya banyak, bagus-bagus gitu ya. Tapi buat ngerekamnya tuh ya gimana ya, rada-rada eh, kurang sadar gitu, kurang sadar buat ngerekam. Nih gue juga sekarang masih coba baru satu ternyata yang gue rekam bener-bener proper itu. Itu juga rekaman home recording ya, bukan rekaman nah, studio nyewa gitu. iya, Tapi ya lumayan lah, istilahnya kita punya dokumentasi yang bagus gitu. iya. Tapi kadang pada kurang ajar juga. Kita udah rekam capek-capek, musik main pakai-pakai aja ya. Nah itu tuh, iya, setuju. Itu juga yang belum di iniin juga tuh sama orang-orang ya kan. Iya, Dia nggak tahu kita garap musik sampai kayak apa benar. prosesnya. Ya banyak sih temen-temen yang kayak gitu tuh. Nah itu salah satu yang bikin kita males ngupload itu, ataupun kalau ngupload Iya, itu di jangan. privat gitu ya. Ya itu Nah, tiba-tiba bikin musik bagus-bagus, tiba-tiba jadi nonton ada tarian anak SD pakai musik itu gitu. Kita nggak tahu siapa pelakunya tuh, entah nah, gurunya, entah pelatihnya itu tuh. Nggak ngerti lagi gue juga. Sampai pernah masuk masuk TV tau gak lo? iya. Karya gue itu ya pernah dicolong TV. Padahal Waduh. rekamannya bukan rekaman bagus juga. Emang buat rekaman buat latihan nari, gimana ngerekam live recording gitu. Ya memang pakai Ah, pakai peralatan lumayan, tapi ya cuma rekaman live gitu. Itu ah. dipakai di TV. Nggak ngerti lagi Berasa dah lah ya tuh. itu karya kita ya. Wah, Iya itu dia tuh. pasti Kita kan ritme-ritmenya beda nih. Wah, punya gua nih. Nggak ada nih. Tapi itu sebenarnya bisa diduitin sih tuh. Cuman ya agak capek juga sih iya, emang. nah itu emang kita juga Mm-mm. udahlah biarin kasih lah kita bikin yang baru. Rata-rata gitu tuh teman-teman tuh. Iya. Kayak ada juga kan cover-cover lagu juga kena tuh. Mm-mm. Musisi cover juga. Karena dia distribute coverannya ke Spotify, ke yang lain-lain gitu. Mm-mm. Konyolnya sih. Mm-mm. Nah kalau yang punya lu ada di Spotify,
tiba-tiba nggak bisa tuh bro, bisu tuh. Iya ya. Iya, itu wah di Spotify punya. Nah, nah lu Tapi deh, susah juga sih, Mas Bon susah yang juga kalau dia udah daftarin. iya makanya. Loh ini karya gue yang daftarin ke Haki nih. Wah, jadi hilang tuh sinyal lu tuh. Nah, itu tuh yang kita butuh bantuan. Gue juga selalu nyinyir sih bukan nyinyir, berkomentar gitu di akun Instagramnya Kemenparekraf kalau dia lagi ngomongin soal hak cipta, royalti segala macam, gue langsung masuk di situ. Memang biar dia sadar kalau posisi Nah, profesi seperti kita tuh ada gitu. Dan karya-karyanya tuh iya. banyak yang mendunia gitu. Banyak loh yang Nah, musik tari tradisional kita yang juara di event-event internasional tapi nggak ke blow up sama media gitu karena kita berangkatnya independen sendiri gitu banyak banget itu kayak gitu. iya. Label-label juga nggak ada yang mau produce ya, Wah karena iya dianggapnya nggak ngejual ya. nggak ngejual. Harusnya emang dari dinas sih bikin Harusnya label khusus ya tradisi sih, ya ya kan? ya Jadi menaungi teman-teman seniman yang punya karya biar karyanya tuh dapat loyalty lah ya kan, nah benar gak banget itu cuma sekedar dimainin tuh. ya itu kritikan yang bagus juga tuh buat buat pemerintahan kita tuh. Iya. Ntar deh kalau ada forum-forum apa gitu. Nah boleh Tapi masih etno masih banyak bro yang masuk jurusan sana ya. ya ada lah lebih banyak lah kalau gua kan dulu 3 orang gitu ya sekarang ada 5 lah Sendiri, sendiri. sendiri lah. Iya, awalnya 3 lama-lama sendiri. Iya, 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 iya. Ya. Oke nih, masuk segmen terakhir nih bro. Hmm. Sampai mana tadi? Sempat bosen gak sih lu bro di musik Betawi ini? Kayaknya gue mau ke tradisi yang lain nih. Hmm. Capek gue di Bekasi ini. Sempet gak sih lo ada kepikiran selinting gitu? Oh, kalau itu sih enggak lah. Karena ternyata musik tradisi itu makin makin didalemin makin kita berasa kurangnya. Nah, itu Nah, tuh, kita ketemu orang baru lagi, kita ketemu seniman baru, maestro-maestro baru lagi, kita makin berasa tuh kurang. Oh, ternyata ada yang belum kita kulik banyak loh gitu. Ya kekurangan hmm, kita nih sekarang nih yang sekarang juga lagi concern gua penelitian ke situ ya ada lagu-lagu dalam istilahnya lagu klasiknya Gambang ah, Kromong. Nah itu yang zaman-zamannya masih belum pakai gendang itu belum ah, belum pakai gongnya masih gong Cina waktu itu gong Tionghoa gitu ya ah, masih pokoknya ah. nuansa Tionghoa masih kental banget. Nah itu yang disebut lagu dalam. Nah itu kita yang mesti pelajarin tuh justru yang kayak gitu-gitunya tuh. Yang klasiknya banget ya, yang Iya, basic ya. Sebenarnya iya, basic tapi harus dikembangin ya. betul, betul, betul harus dikembangin. Jadi kalau kalau gua sekarang tuh kita kan majunya masuknya ke musik tradisional tuh dari yang garapan dulu, dari yang garapan baru itu yang dinamis, yang Hmm, gonjreng-gonjreng itu kan. Makin lama makin mundur. ah, Coba lu mundur ke lagu sayur. Coba lagi lo mundur ke lagu dalam. Gitu jadinya gitu. Makin lama makin klasik oh, justru dari yang modern justru ke klasik belajar gitu bukan dari klasik ke modern. Kalau kita belajar musik hmm, tradisional dari yang klasik menuju ke modern, masuknya dari klasik duluan nih. Nyerah duluan lo nah, bosen pasti. Bosen banget. iya sih. Iya, Benar, benar, benar. ya kan? Makanya gua kalau Tapi ngajar malah yang Hah? justru yang cepet naiknya yang collab-collab DJ bikin apa campur tradisi, Ya, ya itulah malah salah. jadi nomor sekian malah tradisinya. DJ-nya malah yang naik gitu kan kadang-kadang juga. Nah itu kepekaan ini aja sih sebenarnya kepekaan si komposer si tradisionalnya mau jadi cuma tempelan doang kah? Nah itu yang sekarang selalu Nah, jadi guidance gue buat bikin garapan itu gitu. Ini tradisinya harus nongol, tradisinya yang utama. Si nah musik ya, barat, musik setuju. modernnya yang membungkus gitu. Jadi yang Hmm. intinya justru yang tradisional kalau gue gitu. Sama
aransemennya mesti dua tuh ya. Jangan satu doang yang nongol ya. Iya. Jadi Ya kan? tradisionalnya juga harus nongol. Sering sih kita Mm-mm. kolaborasi tapi soundnya mic-nya dimatiin, sering banget itu. Udah kenyang gitu-gitu tuh. Yang paling berkesan apa bro? Panggung yang paling lu, wah ini nih cita-cita gua nih, manggung di sini nih. Ada gak yang paling lu puas banget dari segi penontonnya, dari segi audionya, Iya, dari segi PO-nya lah, apa ya? penyelenggaranya. Heeh. Gue sih sebenarnya intinya pengen bikin konser konser tukang tabuh gitu aja. Jadi konser sendiri tapi terus berkesinambungan, terus continuity gitu tiap tahun kalau perlu atau 2 tahun sekali atau setahun sekali. Nah, itu pengennya terus kayak Nah, gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya cita-cita gue yang belum kesampaian. Kemarin sempat mau ah, udah booking GKJ tuh tanggal 31 Maret. ah, Tapi kan ah. akhir-akhir Maret itu langsung PSBB itu kan. Iya, langsung tutup tuh GKJ tuh. Udah berantakan lagi, ya udahlah, mau digimanain. Ya itu niatan gue, pengen bikin konser tunggal yang berkesinambungan terus-terusan gitu. Oh, khusus tukang tabu ya. Ya benar. Rencana akan gandeng siapa tuh bro? Gandeng Akan gandeng penyanyi kah? Atau komposer lain kah? Atau band? ya itu sih berjalan ya, berjalan. Bisa kali gandeng lu juga kali ya buat nyanyi satu lagu dua lagu gitu. Ya rata-rata musik gua kan aransemen lagu gitu ya. Aransemen lagu yang Nah, udah ada, memang nggak punya vokalis gitu kan, nggak punya vokalis ah, tetap gitu. Paling ada juga anak-anak masih belajar gitu. Paling kalau gua kolaborasi bisa sih ngundang siapa itu. Karena paling linknya yang punya tuh sekarang ke Abang None itu doang. Link yang hmm, apa? Yang kita bisa pegang ke dunia entertain yang lebih ngepop gitu. Ke Abang iya. None. Kayak misalnya kan Jawa tuh kemarin mulai naik tuh, Ya, tapi karena almarhum udah lewat jadi sempet ini lagi kan. iya. Sempet kepikiran ke arah sana gitu, Betawi mau dibawa kayak gitu. Kalau eh kalau gue pribadi sih terlalu booming juga jangan itu. Tapi ya nggak Nah, sepi-sepi banget gitu. Ya sedang-sedang aja nih kayak gini. Tapi terus berjalan, yang penting intens, terus berkembang gitu. yang penting Pelan-pelan, ada ya ada terus gitu. yang Terus berkembang. bertahan lah ya. Ya benar. Generasi baru tahu Ya, jangan sampai putus lah ya. Yang ya penting ya. benar, benar, benar. Benar, benar, benar. Setuju, setuju, setuju. Nah, terus ada pesan khusus gak tuh bro buat anak-anak nih mungkin kan anak-anak yang masih bimbang nih, ah gue mau jadi seniman apa gue ngikutin bokap gue atau gue jadi bisnismen. Nah itu yang kata kunci yang buat ngeyakinin apa tuh Sekarang buat tinggal anak-anak yang masih bimbang tuh. ya buat yang suka sama musik tradisional, lanjutin aja, banyak-banyak latihan karena latihan itu bagian dari investasi kalau menurut gua. Terus percaya Nah, sama passion, percaya sama passion lo, terus berani untuk memperjuangkan passion lo. Nah, itu aja sih. Kita tuh harus berani memperjuangkan passion itu karena itu kita yang milih gitu. Itu bukan dipilihin orang. oh, Kalau lo pilih itu berarti lo perjuangin gitu. Perjuangin passion lo. Itu Mas Bon. benar-benar. Setuju, setuju bro. Nah itu nggak perlu takut dulu gitu ya, jangan nyerah. Biasa orang nyerah, wah alatnya mahal nih. Yang penting mulai aja dulu gitu kan. Iya. Ya nggak sih bro. Kalau kita belum mulai, kita udah mikirin gono gininya nggak akan jadi-jadi ya kan. Oh, iya Bener benar. gak bro? Iya. Pokoknya kita mulai duluan aja. Alat gampang lah, nomor sekian, asal kita kreatif, kita cari aja, pasti ada jalan lah. Kayak kayak gue juga dulu nggak punya alat banyak itu, tapi sering berjalannya waktu, pinjam sana sini, ya akhirnya
bisa gitu. Justru yang kayak gitu-gitu perjuangannya bakalan keinget terus gitu sih. Benar-benar. Nah kalau lu di mata lu nih, kelebihan lu di antara tukang tabuh lainnya, kira-kira di mana ya tuh bro? Eh gini, gue Pasti tuh kan ada kan identitasnya, gue punya ciri khas ini gitu misalnya. gue tuh termasuk orang yang berani berani ngacak-ngacak gitu. kadang orang Nah, kadang ada tuh yang orang-orang kolotnya tuh, wah si mama bukan musik Betawi itu mah. Nah, banyak yang kayak gitu, banyak banget. nah, Tapi akhirnya mereka ikut-ikutan juga. Mereka ikutin gaya oh, gue juga. Nah, kadang gitu tuh. Gue tuh punya cukup nah, keberanian untuk ya itu ngegabungin sama beatbox, ngegabungin sama rap, gampang ngeromong ini gitu. Tapi nah, akhirnya mereka ikut-ikutan, kocak juga gitu. Terus gue tuh suka sama ini belajar belajar hal-hal baru gitu. Nah, sekarang nih gue lagi nah, seneng edit video. Nggak tahu kenapa tuh. Pokoknya di ada semenjak WFH kemarin ya kerjaan di rumah nah, mulu itu kan, ya udah akhirnya bikin apa ya, aku coba belajar ngedit video gitu. Ngedit video itu buat nah, apa ya, buat ngedukung karir gue di dunia bener, musik tradisional justru gitu. Jadi sama buat sih. buat teman-teman musisi tradisional memang harus belajar, harus coba kita belajar apa teknologi gitu, jangan mau ketinggalan. Walaupun kita mainin musik tradisional, tapi kita harus belajar juga yang digital gitu untuk mendukung musik tradisional Nah, itu. Itu. nah. Ada keinginan untuk jadi jingle maker kah, bro? Jadi apa? Jingle maker, Jingle maker pembuat ya, jingle. sambil jalan aja kalau itu sih. Sambil jalan nih Apa gue apa sama tuh tetap, wah, lu mau bikin jingle tapi mesti Betawi ya? Kalau yang nggak Betawi, lu nggak mau apa begitu atau lu bebas? pokoknya ada yang ada tradisionalnya lah gue hajar gitu. Kalau ngeband banget terus musik modern banget ya gue nggak ambil gitu. Sekarang kayak sekarang Oh, ini lagi walaupun komersil. sekarang ini lagi banyak tuh lomba-lomba cover lagu apa ya kan. Nah, gue juga suka suka Nah, ikutan juga, tapi tetap bawa identitas gue sebagai musisi musisi tradisional itu, tetap dibawa itu. Jadi nekat aja, hajar aja mumpung ada waktu gitu. tapi ternyata ada senior kita bro, gue juga baru tahu tuh. Hmm, Gue lagi bikin jingle iklan permen lah, satu permen. hmm, Di studio dia tuh, hmm. ngobrol. Gak taunya anak etno bro, Oh iya, anak 80-an. buset. Iya, om, senior dong nih, gak enak nih gitu. Ternyata ada juga gitu, gue kira cuma sebatas GKJ, gedung kesenian, Hmm, gimana lah gitu. Apa ngajar ya kan? ya Karena memang. kan yang gitu-gitu kan kita kan nggak dapet kan di kampus kan. Iya, iya. Kayak kayak gue ke agensi aja, advertising agency aja nggak tahu tuh apa tuh advertising agency. Hmm, Tahu kita kan cuma teater koma, iya, mentok-mentok itu apa yang art banget yang gitu bikin ya. soundernalin tuh mentok-mentok kan. Sampai nggak taunya kita kepake juga di iklan ternyata kan, di orang iklan Hmm. butuh kita juga ternyata, musik-musiknya kalau etno juga kepake juga. Itu gue belajar juga, kapan-kapan gue ajak ngobrol kayak gini juga deh profesinya. Boleh, 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 boleh. Nyata doi yang bikin ini Bentul gitu, I have the Oh, blue of Indonesia, oh gitu. anjir Itu kata. keren-keren sih musik itu. Ya kan? Nggak tahu Keren tuh anak, musik itu. iya, anak-anak kayaknya sih anak etno sih, dia bilang anak musik Hmm. komposisi. Oh iya. Hmm. Dia pas yang reuni Akbar datang tuh dia, Oh, reuni gede-gedean kemarin, iya, 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 iya. apa tahun berapa tuh yang ada 2000 Naif tuh. 2017. Oh, ada Naif. Nah, Tahun kemarin 2019. Iya, gue mentas juga itu. reuni Perak ya, apa Iya, reuni apa tuh? belum, belum,
Belum perak belum. Menuju ulang tahun emas. Ulang tahun emasnya ini tahun ini sebenarnya. Ya kan? 70 ya kan? Iya, 1970. bener. Iya, tahun ini mestinya 1970 sampai 2020 ya. Tahun ini harusnya. Jadi A- kemarin rangkaian Anak gitu. 2000. Hmm. Iya, iya, iya. Oke, bro. Hari sudah semakin gelap nih. Jadi, apa nih, bro, kata-kata penutupnya, bro? Ya, yang penting percaya sama passion aja. Terus mau memperjuangkan passion itu aja sih kalau dari gua. Oke. Terima kasih, Bang Imam, atas sharingnya. Sip. Sangat menguatkan anak-anak kita yang mau terjun nih di bidang tradisi khususnya. So, bagi teman-teman juga yang mau terjun jangan setengah-setengah, harus full. Kalau emang udah passionnya ya laksanakan aja, jangan dipendam-pendam. Karena Iya. sayang kan, tahu-tahu, wah coba gua dulu kayak gini, wah udah basi tuh, Ya, benar. udah jangan diinget-inget lagi. Iya. Oke, thank you. Ya, Sukses selalu, jaga kesehatan, ya, sip. jaga jarak. Salam tradisi itu keren. Mantap. Salam tradisi itu keren.